Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang sangat saya kasihi. Pada Sabat pagi ini, saya Pendeta Cucu Elia hendak bersama-sama saudara-saudara sekalian, para pendengar Maestro, untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Tetap Terdepan, yang ayatnya saya bagikan dari Matius pasal 19 ayat yang ke-30. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan sama-sama berdoa memohon berkat Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan karunia kekuatan kesehatan. Dan ketika kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun dan membimbing kami sehingga kami mengerti akan rancangan Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu membagikan pagi ini dari satu perikop Matius pasal yang ke-19, dan saya awali membaca pada ayat yang ke-27. Demikian ayat firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca pertama kali ayat ini, rasa-rasanya hal mustahil seorang murid Yesus, seorang yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus, dia mempertanyakan tentang apa yang akan diperoleh dari semua pelayanan ini, dari pekerjaan yang mungkin memenatkan mereka. Mereka mempertanyakan apa sih hasilnya, ya. Ini nampaknya melihat lebih dalam akan pribadi Petrus dan juga murid-murid yang lain. Mungkin mereka mengalami kekecewaan. Benar tentunya. Karena sebelumnya pun mereka pernah 1-2 kali mengundurkan diri dari kepemuridan dari Yesus. Dan kembali mereka menjadi nelayan. Namun Yesus penuh dengan kesabaran memanggil kembali dan meneguhkan mereka kembali. Mungkin ketika saudara bisa membaca Lukas pasal 5 contohnya, ketika Yesus memanggil mereka menjadi muridnya dan mereka meninggalkan perahu mereka dan mengikut Yesus, itu sesungguhnya bukan pemanggilan pertama. Itu setelah mereka mengalami kekecewaan. Dan sekarang pun ketika mereka sedang mengikuti Yesus dan mengalami banyak lagi pencobaan, mereka mempertanyakan lagi. Mereka sepertinya bertemu dengan kekecewaan-kekecewaan yang lain. Dan harapan-harapan mereka seolah belum terpenuhi. Mereka bertanya sekali lagi, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu." Oh, mungkin segala sesuatunya termasuk perahunya, perusahaan ikannya, dan lain sebagainya. Kami sudah tinggalkan. Kalau gitu apa yang kami peroleh? Upah apa yang kami dapatkan? Saudaraku, ini sebetulnya bukan sekedar pertanyaan yang meminta jawaban yang retorika. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan mengikut Yesus. Apakah saudara dan saya sekarang ini sedang bertanya hal yang sama? Sudah mengikut Yesus 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin bertahun-tahun menjadi seorang pelayan Tuhan dan bertanya, apa sih yang kami peroleh? Saudaraku, kalau itu menjadi pergumulan saudara-saudara, boleh jadi ayat ini ayat yang boleh menolong kita untuk mengingat, menegur kita sesungguhnya hendak mau jadi apa kita ketika kita mau mengikuti Yesus. Saudaraku, mari kita lihat apa yang Yesus jawab. Ya, Yesus adalah seorang pribadi, seorang guru yang lemah lembut, seorang guru yang penuh dengan kesabaran, ya,
Dia mau tunjukkan bahwa mengikut Yesus sekalipun banyak tantangan, ada janji-janji berkat yang meyakinkan mereka bahwa tidak sia-sia, sungguh tidak sia-sia. Mari kita lihat jawaban Yesus di dalam Matius pasal 19, yaitu ayat selanjutnya, ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Luar biasa saudaraku sekalian. Perkataan Yesus adalah perkataan yang tentu bukan hanya ode atau omong doang, bahwa memang ada janji berkat dalam mengikuti Dia. Ayat itu menunjukkan ada kuasa dalam diri Yesus, dan saat yang sama menjadi penghiburan bahwa rupanya murid-murid berpikir, Petrus sedang berpikir sekarang, ternyata Yesus yang kita tidak pikirkan ini tentang apa yang akan menjadi bahagian kita, Dia sudah pikirkan jauh lebih matang, bahwa kita dipilih hanya 12 orang. Dan 12 orang itu akan menjadi orang-orang hebat, menduduki tahta orang Israel, menjadi 12 raja, 12 hakim bagi suku Israel. Luar biasa, guru kita guru yang hebat. Itulah pemikiran daripada para murid Yesus ketika mendengar janji Yesus ini. Lalu saudaraku sekalian, berikutnya janjinya, "Kalau engkau mengikut aku," ayat 29, "dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya," termasuk meninggalkan perahunya dan perusahaannya tadi, perusahaan perikanannya termasuk perusahaan daripada Petrus, dan meninggalkan juga saudaranya laki-laki, meninggalkan saudaranya perempuan, meninggalkan bapak ibunya, orang tuanya, anak-anaknya ditinggalkan, ladangnya, sawahnya ditinggalkan, mereka akan menerima kembali 100 kali lipat, saudaraku sekalian. Wah, kalau ada perkebunan sekarang ini, saudaraku sekalian, menanam satu, tumbuh berlipat-lipat, mungkin hanya 3-4 kali lipat. Tapi Yesus menjanjikan 100 kali lipat. Dan dalam pengalaman kehidupan orang Israel yang bertani, ya, seperti kita bisa mendapatkan informasi dari Matius pasal yang ke-13, bahwa berkat itu ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu artinya, saudaraku, bahwa yang dibicarakan Yesus adalah sebuah berkat yang paling top. Ini top blessing, ya, berkat yang paling tinggi, di mana kita menerima sesuatu yang telah hilang itu dikembalikan 100 kali lipat. Dan saya sangat bersyukur, saudaraku sekalian, mengikut Yesus. Ada banyak saudara-saudara saya yang percaya dalam nama Yesus Kristus menjadi keluarga saya. Ketika saya sudah meninggalkan keluarga-keluarga yang lain, karena memang bukan ditinggalkan, tapi kami memang mungkin terusir dari masyarakat. Namun saudaraku sekalian, kita menerima 100 kali lipat, itulah janjinya. Dan saudaraku sekalian, perkataannya sekali lagi menghibur, menguatkan Petrus dan murid-murid yang lain. Wah, rupanya mengikuti Yesus itu bukan sembarangan. Ada berkat yang sudah disiapkan oleh guru kita. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, "Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal." Saudaraku, tentu berbicara tentang hidup yang kekal, memang inilah harapan dan tujuan mereka. Kehidupan kekal yang sering ditanyakan, sering dibicarakan, mereka akan dapatkan dari pribadi yang memang setiap perkataannya sungguh memiliki kuasa. Baik, jadi saudaraku sekalian, itulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga pada akhirnya mereka mau bersikap, oh, kalau begitu saya akan tetap mengikuti Yesus. Luar biasa, mengikuti guru yang luar biasa ini. Namun saudaraku sekalian, ayat ini belum selesai. Perikop ini belum selesai. Dikatakan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-30, yang merupakan judul yang saya angkat. Matius 19 ayat 30 mengatakan, "Tetapi." Nah, saudaraku sekalian, ketika orang berbicara ini dan itu dan kemudian diselingi dengan kata tetapi, ada sesuatu yang hendak disangkal, ada sesuatu yang mengganjal,
Ya, sehingga berkat yang tadi mungkin akan terhalang. Dan benar. Tetapi katanya, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, ini perkataan yang berisi sebuah nubuatan bahwa janji-janji berkat itu bagi orang yang terdahulu, yang paling depan, paling duluan, tetapi akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tentu itu artinya, tapi maksudnya kenapa orang bisa begitu? Kenapa orang bisa mengalami hal serupa seperti itu? Baik, saudaraku sekalian, untuk menjawab tentang mengapa bisa terjadi seperti itu, kita akan melihat sebagaimana kita menjadi pelajar Alkitab untuk memahami satu ayat, satu perikop yang mungkin kita belum pahami. Kita diajar untuk memahami konteks. Dan ketika kita mau belajar memahami konteks, salah satunya dengan membaca, membandingkan ayat atau kisah sebelumnya dan kisah sesudahnya. Nah, sekali lagi, ketika kita ingin ingin mengetahui maksud, tujuan, dan pengertian yang jelas, maka kita harus melihat konteks. Dan salah satu untuk memahami konteks itu adalah dengan membaca atau membandingkan ayat atau kisah sebelumnya dan sesudahnya. Baik, mari kita lihat apa cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya adalah seorang anak muda yang kaya raya. Dan dia bertanya kepada Yesus tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus memberikan jawaban tentang penurutan. Dan dikatakan penurutan sudah saya lakukan. Tetapi Yesus mengatakan supaya dia menjual seluruh hartanya dan mengikut Yesus. Dan itu membuat orang kaya, orang muda yang kaya raya ini sedih dan dia pulang. Saudaraku, itulah yang dikisahkan konteks yang kita maksudkan. Bahwa yang dimaksudkan dengan yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu, ini terjadi oleh karena ada harta yang menjadi prioritas hidup kita. Ya. Dan itu sebabnya saudaraku sekalian, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Mengapa? Karena kalau itu menjadi sebuah prioritas hidup kita. Baik saudaraku sekalian, mari kita bandingkan dengan yang sesudah ayat ini muncul cerita yang lain. Dan kita perlu mendapatkan cerita ini, yaitu cerita tentang perumpamaan para pekerja kebun anggur. Ada seorang tuan, ya, dalam konteks cerita ini, seorang tuan yang punya kebun anggur dan dia mau mencari para pekerja pada hari itu. Dan pagi-pagi benar dia mencari. Bertemu dengan beberapa orang pekerja dan dia tawarkan, mau bekerja? Mau? Berapa rupiah? Berapa dinar dalam arti ya? Satu hari bekerja, 1 hari 1 dinar. Memang demikian pekerjaan pada saat itu dinilai pekerjaan itu 1 hari 1 dinar. Kemudian saudaraku sekalian, setelah deal dengan para pekerja ini, dia berjalan di lorong-lorong dan mendapatkan ada orang juga yang belum bekerja. Sudah agak siang, jam 9. Dan ditanya, kamu kenapa nggak kerja? Oh, nggak ada yang mempekerjakan saya, Tuan. Oh, kerja di kebun anggur saya. 1 hari 1 dinar. Deal? Oke, deal. Baik, saudaraku sekalian, setelah itu juga jam 12 dan jam 3 sore, ada juga orang yang masih nganggur. Dan bertemu dengan tuan ini, kamu kenapa nganggur? Oh, kami nggak ada yang mempekerjakan, jadi kami masih menganggur. Kamu mau kerja di kebun anggur saya? Oh, mau. Bagaimana kalau 1 dinar 1 hari? Oh, mau. Akhirnya mereka bekerja. Dan kemudian ada orang yang datang ketemu juga sore hari jam 5. Sudah mau tutup hari, artinya sudah mau maghrib orang sini katakan. Dan tuan ini bertanya kembali, kenapa kamu masih nganggur? Nggak kerja seharian? Oh, nggak ada yang pekerjakan saya, Tuan. Oh, kalau gitu kerja di kebun anggur saya. Saya beri upah 1 dinar. Dan dia deal juga 1 dinar.
Oke, kemudian waktu malam berkumpullah mereka untuk menerima bagiannya masing-masing. Lalu saudaraku sekalian, Tuhan itu membagikan upahnya pada orang yang datang belakangan, 1 dinar. Sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang siang juga 1 dinar. Yang pagi 1 dinar. Yang paling pertama yaitu pagi-pagi benar berharap bahwa mereka mendapatkan lebih daripada 1 dinar. Sehingga mereka ketika diberikan 1 dinar juga mereka mengomel, "Tuhan, saya pikir kami akan dikasih banyak." Oleh karena yang datang jam 5 pun dikasih 1 dinar. Saudaraku sekalian, kelompok orang yang mempertanyakan Tuhan tadi, mereka mengomel bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu membagikan sesuatu upah yang tidak sesuai dengan keadilan dalam konteks mereka, dan Tuhan itu tidak berkemurahan dan lain sebagainya. Saudaraku, semua tuduhan itu tuduhan yang sesungguhnya tidak benar, sebab mereka sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Sang Tuhan sudah memberikan bagiannya sesuai dengan kesepakatan. Saudaraku sekalian, pembicaraan tentang upah tadi menjadi masalah mereka. Masalah pembicaraan uang, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak berkemurahan. Sesungguhnya semua yang dilakukan oleh Tuhan itu, oleh sang Tuhan tadi, adalah satu tindakan kedaulatan Tuhan itu. Karena dia melakukan sesuai dengan kemurahannya. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain, dan orang ini, orang yang mengomel tadi, merasa Tuhan itu tidak layak melakukan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku, apapun cerita ini, sesungguhnya apa yang menjadi omelan mereka menunjukkan bahwa yang terdahulu menjadi terkemudian, ya, itu persoalan dari orang-orang yang mempersoalkan gaji, uang, harta mereka sebagai prioritas. Saudaraku sekalian, maka perkataan Yesus yang berisi nubuatan itu bisa saja terjadi kepada murid-murid. Kalau mereka yang mau mempertanyakan soal upah, soal uang, soal harta dunia ini, maka mereka menjadi yang terkemudian. Luar biasa saudaraku sekalian, perkataan firman Tuhan ini. Maka ini menjadi sebuah teguran buat kita. Kata-kata Yesus yang menyebutkan bahwa yang pertama atau yang terdepan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdepan, yang menjadi terdahulu, ini menjadi sebuah teguran buat saudara dan saya yang sudah lama menjadi seorang pengikut Yesus. Jangan sampai kita jatuh, tertinggal oleh karena kita terlalu memprioritaskan hal duniawi ini, uang, harta, dan upah-upah dalam pekerjaan kita. Baik saudaraku sekalian, saudaraku, mungkin ada orang berpikir bahwa nggak apa-apalah kami terkemudian, artinya kami belakangan. Yang penting kami masuk surga sama-sama, nggak apa-apa kebelakangan juga. Namun ini sesungguhnya bukan seperti itu konteksnya. Bahwa terkemudian atau terbelakang itu sangat mungkin adalah tidak dapat apa-apa, ya. Ketika saudara dapat antrean paling belakang, bisa jadi saudara tidak dapat sesuatu yang sedang saudara antri. Satu kali ada balapan yang sangat menegangkan dari balapan mobil F1, yaitu mobil-mobil balap yang tercepat saya kira. Ada satu pembalap yang sudah paling depan memimpin jauh daripada yang lain-lainnya. Tetapi di lap terakhir, tiba-tiba mobilnya berasap dan tidak bisa jalan lagi. Saudaraku sekalian, itulah peristiwa realitanya. Dan sangat mungkin dalam kehidupan rohani kita ini. Orang-orang yang terdahulu, ya, merasa mungkin sudah yang terbaik, menyombongkan diri dan terlalu memprioritaskan hal yang sesungguhnya bukan prioritas kehidupan rohani kita. Maka pada akhirnya saudaraku, yang terdahulu itu bukan menjadi terbelakang, tetapi dia tidak sampai ke finish. Dan itu bisa terjadi dengan saudara dan saya. Maka ini adalah sebuah
perkataan, nasihat, teguran buat kita sekalian. Mari kita tetapkan hati kita untuk tetap memprioritaskan hal-hal yang terbaik dari Tuhan, hal-hal yang rohani. Jangan sampai kita meninggalkan hidup persahabatan, hormat kepada pimpinan, hormat kepada Tuhan, dan terlebih kedaulatan Tuhan yang mengatur berkat yang mencukupkan kita. Mungkin ada orang lebih dari kita, mungkin ada orang yang mungkin punya berkatnya lebih daripada kita, dan kita mempertanyakan hal itu. Sesungguhnya saudaraku sekalian, usaha dan segala kerja berat kita tidak menambahi, kata firman Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan saja kita dapatkan. Jadi sekali lagi saudaraku, itu adalah kemurahan dan kedaulatan Tuhan yang mengaturnya. Bapak Ibu, saudaraku, Sobat Meso yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita memahami dan menjadikan kita menjadi orang pribadi yang tetap terdepan, tidak pernah terkemudian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat akal budi yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memimpin kami dan menuntun kami. Berilah kami kuat kuasa sehingga kami boleh menghidupkan pengajaran firman Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh pendengar Maestro yang mungkin sedang bergumul. Jamahan tangan Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Demikian juga di dalam sakit penyakit yang dialami, yang mungkin sudah sangat terbeban oleh sakit penyakit. Berkenan tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh terulur dari sorga dan menjamah tubuh mereka dan menguatkan, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.